Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada pemirsa TV LDNU Karangdadap yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan ini hal yang paling diidamkan dan diimpikan oleh setiap kita warga atau umat muslim adalah mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dengan keadaan membawa iman, mati dalam keadaan Islam. Karena hal itulah yang akan menentukan nasib kita di kehidupan selanjutnya, kehidupan yang abadi, di kehidupan yang tidak ada akhirnya, di kehidupan yang kita akan selama-lamanya di situ. Sering saya sampaikan ketika berdoa, silakan kita memohon kepada Allah, silakan kita meminta kepada Allah apa saja kita mintakan kepada Allah. Tapi jangan sampai lupa, jangan sampai tidak dimintakan satu hal, yaitu husnul khotimah. Mengenai kiat atau hal-hal yang menyebabkan atau bisa menyebabkan seorang bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, di antaranya adalah satu, yaitu terbiasa mengucapkan tahlil atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dulu ada orang meninggal itu kemudian oleh malaikat itu diteliti, dicari di mana letak kebaikan orang tersebut. Ya, ada orang yang meninggal kemudian dicari oleh malaikat di mana dia itu mempunyai amal kebaikan, sementara dicari oleh malaikat pada tangannya tidak ada amal kebaikan, pada kakinya tidak ditemukan amal kebaikan, pada mulutnya tidak diketemukan amal kebaikan. Kemudian pada titik terakhir malaikat ternyata menemukan satu titik amal kebaikan, amal yang tidak banyak. Amal tersebut adalah ternyata di lidah orang tersebut terpatri kalimat la ilaha illallah, sehingga meskipun tangannya, kakinya, mulutnya itu tidak diketemukan amal kebaikan, karena lidahnya itu nyangkol atau ada kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan berbicara mengenai kalimat la ilaha illallah, ini sudah masyhur dalam kalangan kita, dalam kalangan umat Islam. Ini sangat luar biasa, merupakan zikir afdhalul dzikri, ya. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Diriwayatkan dalam satu hadis, wa akhraja an-Nasa'i an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi qala Musa alaihi salam, ya Rabbi allimni syai'an azkuruka bihi. Ya, jadi Nabi itu meriwayatkan Nabi Musa itu pernah berkata kepada Allah, ya, munajat kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an azkuruka bihi, berikanlah saya ilmu atau ajarilah aku sesuatu ucapan, ajarilah saya ucapan atau perkataan yang mana dengan perkataan tersebut, dengan ucapan tersebut saya akan selalu ingat engkau, saya akan selalu zikir kepada engkau ya Allah. Ya, Nabi Musa seperti itu.
minta agar diberikan ucapan atau jenis bentuk dzikiran yang mana dzikiran itu atau ucapan itu akan bisa menjadikan Nabi Musa selalu ingat kepada Allah. Faqala, kemudian Allah menjawab, faqala qul la ilaha illallah. Jawab Allah, qul la ilaha illallah. Oke, sekarang kamu ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ini ya, keutamaan atau kehebatan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa menjawab, faqala ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadha. Ya Rabb. Nah ini ya, jadi model-model santri, model-model orang-orang sekarang itu sudah digambarkan sejak zaman dahulu. Artinya selalu pingin tampil beda, selalu pingin tidak sama dengan yang lainnya, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan Nabi Musa juga seperti itu. Ketika beliau meminta diajarkan satu dzikiran oleh Allah, beliau bilang kepada Allah, ya. Kemudian dia bilang kepada Allah, ya Rabb, kullu ibad yaqulu hadza. Gusti, mbok saya itu dikasih wiridan, dikasih dzikiran yang lain, yang lebih hebat, yang lebih jos ya. Ini kan dzikiran-dzikiran itu yang dikira apa? Menurut pribadi seseorang. Bahwa saya itu dikasih dzikiran, dikasih ucapan yang berbeda dari orang lain, karena ini setiap umat, setiap orang itu mengucapkan ini, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kullu ibad yaqulu hadza. Semua makhluk, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Saya dikasih ucapan yang lain lah, saya dikasih dzikiran yang lain. Jangan seperti ini, jangan sama seperti ucapan atau dzikiran yang orang-orang biasa ucapkan. Ini Nabi Musa. Ini bentuk contoh ya, dalam dunia santri atau kalangan orang-orang itu seperti itu. Ketika datang kepada seorang kiai, kepada ustadz, minta satu amalan, minta satu ijazah ya. Ketika diberikan ijazah, ketika diberikan amalan yang umum lah, yang umum, biasanya dia itu tidak nerima artinya, wah ini kok ijazah kok sama dengan si fulan sudah biasa diberikan, sudah umum, sudah biasa mendengar, sudah familiar dan sebagainya ya. Ini kan sudah hal yang biasa dalam dunia santri atau ya orang-orang awam seperti itulah. Dan ini pun sudah digambarkan dari zamannya Nabi Musa. Nabi Musa pun begitu. Ketika beliau meminta dzikiran kepada Allah, kemudian diberikan kalimat la ilaha illallah, kemudian Nabi Musa alaihissalam itu menjawab, saya mbok dikasih apa? Dzikiran yang lain, yang selain itu, yang tidak sama dengan hamba-hambamu. Terus apa jawab Allah? Ya, jawab tadi Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi kullu ibadik yaqulu hadza innama uridu syai'an takhussunu bihi. Saya menginginkan ijazah yang khusus Gusti ya. Saya ingin ijazah yang khusus, jangan sama seperti ijazah ini sudah umum. Apa jawab Allah? Faqala ya Musa lau annas samawati sab'i wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'i ju'ilat fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Allah menjawab, wahai Musa, ketahuilah engkau yang meremehkan kalimat la ilaha illallah, sesungguhnya langit 7 ya, bumi 7 dan seluruh isinya, jikalau itu diletakkan pada satu kafah, ya kafah itu artinya timbangan itu kan 2 kan ya, timbangan itu 2 apa itu piringannya itu kan ya,
misalkan dunia ini ya, langit 7, bumi 7 beserta isinya itu diletakkan pada satu timbangan, kemudian timbangan yang satu lagi itu dikasih tulisan la ilaha illallah, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka timbangan yang akan menang, timbangan yang akan berat itu adalah timbangan yang di situ ada kalimat la ilaha illallah. Untuk kami cukupkan sekian dulu Kak ya. Jadi kami cukupkan, walhasil untuk kiat kita bisa mendapatkan husnul khotimah, yaitu biasakanlah mengucapkan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Semoga saja kita semua, warga Nahdliyin pada umumnya dan warga Nahdliyin Karangdadap, semua muslimin muslimat dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.